Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, baiklah malam ini kita akan kembali melanjutkan taklim tentang kehidupan para sahabat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitabnya tentang Hayatus Sahabah. Bagian ke-8. Tangisan Fatimah karena pucatnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan susah payah beliau dalam menegakkan risalah agama. Tabrani, Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dan Al-Hakim meriwayatkan beserta sanadnya dari Abu Sa'labah Al-Husaini. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari sebuah peperangan yang beliau ikuti. Beliau masuk ke masjid lalu mendirikan sholat 2 rakaat di dalamnya. Apabila baru datang dari perjalanan jauh, beliau sangat suka masuk masjid dahulu, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu menemui Fatimah radhiyallahu anha, kemudian baru menemui istri-istrinya. Pada suatu hari, beliau datang dari perjalanan jauhnya, lalu datang ke rumah Fatimah. Beliau memulai kunjungan dengan rumah Fatimah sebelum rumah istri-istrinya. Beliau pun disambut oleh Fatimah di dekat pintu rumah. Fatimah mencium wajah beliau dalam lapal yang lain. Mulut beliau dan kedua mata beliau seraya menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Ia berkata, wahai ayah, aku melihatmu begitu pucat dan pakaianmu telah usang. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Fatimah, jangan menangis, karena Allah mengutus ayahmu di atas agama yang akan menyebar luas sedemikian rupa, sehingga tidak tertinggal di atas muka bumi satu rumah pun, baik terbuat dari batu bata, bulu, ataupun rambut binatang, yakni di pemukiman tetap maupun di pedalaman badui, kecuali Allah memasukkan kemuliaan atau kehinaan di dalamnya. Dengan sebab agama ini, hingga sejauh tempat yang dapat dicapai oleh malam, yakni semua tempat. Demikian dalam kitab Kanzul Umal, jilid 1, halaman 77. Demikian juga dalam Haisami, jilid 8, halaman 263. Berkata, diriwayatkan oleh Tabrani, dalam syaratnya terdapat Yazid bin Sinan Abu Parwah. Ia lebih jauh mendekat ke arah Doib. Ini menurut Haisami ya. Menurut Al-Hakim, jilid 3, halaman 155 berkata, hadis ini sanadnya sahih. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya beserta sanadnya dalam kitab sahih mereka. Zahabi memberikan komentar dengan berkata, Yazid bin Sinan adalah Ar-Ruhawi, dinyatakan doib oleh Ahmad dan yang lainnya. Sedangkan Uqbah, yakni gurunya, tidak jelas dan tidak dikenali. Uqbah disebutkan dalam Lisanul Mizan dengan komentar Bukhari berkata, kesahihan hadisnya perlu dipertanyakan, sedangkan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab As-Siqat. Jadi rekan-rekan sekalian, ini riwayat ya.
riwayat terlepas ini sahih, maksudnya kuat ataupun doib, itu bagi saya pribadi tidak jadi masalah. Yang jelas ini menggambarkan bagaimana susah payahnya perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa Islam. Dalam gambaran kita yang kita bacakan tadi jelas bahwa Nabi dalam keadaan susah, dalam keadaan kumuh, lapar, haus, ketika pulang dari peperangan, ketika pulang dari dakwah, sehingga anak sendiri pun tidak tega melihatnya. Kasihan lihat ayahnya sudah berjuang begitu mati-matian. Ini rekan-rekan sekalian. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan ini sahih atau tidak atau doib. Asal jangan palsu aja ya. Kalau palsu itu kan berarti kan mengada-ngada. Kalau sahih atau doib ini artinya tinggal kekuatan hadis, karena hadis itu disebut doib. Salah satu perawinya ada kelemahan, mungkin dia pelupa, mungkin dia pernah berbuat dosa kecil, yang jelasnya mereka jelas lebih baik dari kita. Orang-orang di awal Islam adalah mereka-mereka yang disebut dengan radhiyallahu anhu, yaitu Muhajirin dan Ansor. Mereka lah orang terkemuka di antara umat ini setelah Nabi SAW. Karena mereka juga hidup di zaman Nabi SAW, mereka telah berhijrah, telah berjuang, mengorbankan harta diri mereka untuk agama Allah SWT. Sedangkan kita ini apa sih pengorbanan kita hari ini? Pengorbanan kita belum ada untuk agama ini. Sehingga wajar kecintaan kita kepada agama ini sangat kecil, rendah. Bahkan bisa disuap. Disuap dengan banyak saudara-saudara kita karena miskin, disuap dengan harta benda, akhirnya tergadai keislamannya. Dan untuk kita, itulah gambaran bagaimana Nabi SAW dalam menjalankan dakwah dan perjuangan ketika awal-awal Islam. Kemudian yang ke-9, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengenai tersebarnya dakwah Islam. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh agama ini akan sampai ke tempat manapun yang dicapai oleh malam dan siang. Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun, baik terbuat dari bata ataupun bulu binatang, tanpa Allah masukkan agama ini dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, atau dengan kehinaan orang yang hina, yaitu kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam serta para penganutnya, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Tamim Ad-Dari berkata, aku melihat kebenaran sabda beliau itu kepada kerabatku. Orang yang masuk Islam di antara mereka mendapatkan kebaikan, kehormatan, dan kemuliaan. Sedangkan orang yang kafir di antara mereka mendapatkan kehinaan, kerendahan, dan kewajiban membayar jizyah. Demikian dalam kitab Majma'uz Zawaid, jilid 6, halaman 14, dan jilid 8, halaman 862. Haisami dalam jilid 6, halaman 14 berkata, para perawi dalam sanad Ahmad adalah perawi kitab sahih. Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dengan lafal yang sebagian besarnya sama dari Miqdad pula. Jadi kalau hadis riwayat Tamim Dari ini bahwa orang-orang yang murtad kepada Islam. Abdur Razak meriwayatkan beserta sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku ditugaskan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu untuk memberikan kabar gembira berupa terbukanya kota Tustar kepada Umar. Kota Tustar itu adalah sebuah kota terbesar di Khurasan. Ketika itu 6 orang dari marga Bakri bin Wa'il telah murtad. Mereka keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Umar berkata kepadaku dengan perkataan, apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang murtad dari marga Bakri bin Wa'il itu? Aku berkata, wahai Amirul Mukminin,
mereka telah murtad keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali dibunuh. Maka Umar berkata, aku lebih suka menangkap mereka hidup-hidup daripada mendapatkan emas dan perak sebanyak apa yang terkena sinar matahari. Maksudnya di dunia ini ya. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau perbuat terhadap mereka jika engkau berhasil menangkap mereka? Umar berkata kepadaku, aku akan menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, tempat mereka keluar darinya, agar masuk lagi ke dalamnya. Jika mereka melakukannya, aku akan menerima keislaman mereka. Namun jika tidak, aku akan memasukkan mereka ke dalam penjara. Demikian dalam kitab Kanzul Umal, jilid 1, halaman 79. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Baihaqi dengan lafal yang semakna. Menurut riwayat Malik, Syafi'i, Abdul Razak, Abu Ubaid dalam kitab Gharibul Hadis dan Baihaqi halaman 207 disebutkan dari Abdurrahman Al-Qari, ia berkata, suatu ketika datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang utusan yang dikirim oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Maka Umar menanyakan kepadanya kabar mengenai orang-orang. Lalu ia memberitahukannya. Kemudian Umar bertanya, apakah kalian memiliki berita besar dari tempat yang jauh? Utusan itu berkata, ya, seorang laki-laki yang semula muslim telah menjadi kafir. Umar berkata, lalu apa yang kalian lakukan terhadapnya? Orang itu berkata, iya kami datangkan, lalu kami penggal lehernya. Umar berkata, mengapa kalian tidak menahannya 3 hari lebih dahulu? Kalian memberinya makan sepotong roti setiap hari dan meminta kepadanya agar bertaubat. Barangkali ia mau bertaubat dan kembali kepada agama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghadiri kasus itu, tidak memerintahkan untuk memenggal lehernya, dan mereka tidak rela ketika berita itu sampai kepadaku. Ini laporan ketika Umar bin Khattab jadi khalifah untuk menguasai kota Tustar di Khurasan. Khurasan itu daerah Irak, arah ke Irak. Menurut riwayat Musaddad dan Ibnu Abdul Hakam dari Amir bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Amir bin As radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Umar radhiyallahu anhu untuk bertanya kepadanya mengenai seseorang yang telah masuk Islam, kemudian kufur, kemudian ia masuk Islam lagi, kemudian kufur lagi, sehingga ia telah melakukan hal itu berkali-kali. Apakah keislaman orang itu dapat diterima? Maka Umar radhiyallahu anhu menulis surat balasan kepadanya, terimalah keislamannya selama Allah masih menerima taubat manusia. Tawarkanlah Islam kepadanya. Jika menerima maka lepaskanlah. Iya, namun jika tidak maka tebaslah lehernya. Demikian dalam kitab Kanzul Umal, jilid 1, halaman 79. Demikian rekan-rekan sekalian, ini ada kejadian begitu ya, orang masuk Islam, keluar, kemudian masuk Islam lagi, keluar lagi, sampai berkali-kali. Ya mungkin sekarang nggak ada gitu. Saya belum pernah menemukan seperti itu. Tapi kalau orang dari Islam, kemudian keluar, kemudian masuk Islam lagi, itu ada. Tapi kalau sampai keluar masuk, walau alam ini sudah seperti apa ya? Sudah nggak berharga lagi nampaknya agama ini. Jadi permainan seolah-olah begitu. Kemudian yang ke-11, Umar radhiyallahu anhu menangisi seorang rahib yang bersusah payah. Baihaqi, Ibnul Munzir, dan Al-Hakim meriwayatkan beserta sanadnya dari Abu Imran Al-Jauni. Ia berkata, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu melewati tempat seorang rahib, maka ia berhenti. Sang rahib dipanggil, lalu dikatakan kepadanya, inilah Amirul Mukminin.
Sang rahi pun keluar, maka tampaklah sesosok orang yang terlihat bersusah payah, sungguh-sungguh dalam beribadah, dan meninggalkan dunia. Sehingga melihatnya Umar pun menangis. Lalu ada orang mengatakan kepadanya, ia seorang Nasrani. Maka Umar berkata, aku sudah mengetahui hal itu, namun aku merasa kasihan terhadapnya. Aku teringat akan firman Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan ayat 4. Bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Quran surat Al-Ghasyiyah 3-4. Aku merasa kasihan atas perbuatannya yang bersusah payah dan kesungguhannya dalam beribadah, namun ia akan masuk neraka. Demikian dalam kitab Kanzul Umal jilid 1 halaman 175. Kemudian dalam kitab ini juga ada bab berikutnya. Dakwah kepada perorangan. Dakwah Nabi SAW kepada perorangan, yakni kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Hafiz Abu Hasan At-Tabrusi meriwayatkan beserta sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika Abu Bakar keluar rumah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teman dekatnya pada zaman jahiliyah. Ketika bertemu dengan beliau, ia berkata, hai Abul Qasim, kamu tidak lagi datang di majelis-majelis kaummu. Mereka menuduhmu telah mencela nenek moyang mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah utusan Allah. Aku mengajakmu beriman kepada Allah. Seusai beliau berkata demikian, Abu Bakar pun masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Abu Bakar, sedangkan di antara dua buah gunung, Abu Qubais dan Ahmar, tidak ada seorang pun yang lebih bergembira daripada beliau dengan masuk Islamnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggalkan tempat itu dan pergi menemui Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka semua masuk Islam. Kemudian esok harinya Abu Bakar datang dengan membawa Utsman bin Ma'zun, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Arkom bin Abul Arkom. Maka mereka semua masuk Islam. Semoga Allah meridai mereka. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 3 halaman 29. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa suatu kali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, bahwa engkau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, menganggap bodoh akal kami, dan mengkafirkan nenek moyang kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan juga nabinya. Dia telah mengutusku untuk menyampaikan risalah darinya dan mengajakmu untuk beriman kepada Allah dengan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya hal ini benar adanya. Wahai Abu Bakar, aku mengajakmu agar beriman kepada Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Juga agar kamu tidak menyembah selain Dia.
dan agar kamu senantiasa taat kepadanya. Beliau pun membacakan Al-Quran untuknya. Namun Abu Bakar tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Lalu ia masuk Islam dan mengingkari berhala-berhala, meninggalkan sekutu-sekutu, dan mengaku kebenaran Islam. Lalu Abu Bakar kembali sebagai orang yang beriman dan membenarkan Islam. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain At-Tamimi bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kali aku berdakwah kepada orang untuk masuk Islam, pasti ia berhenti sejenak, bimbang, dan mempertimbangkannya, kecuali Abu Bakar. Ia tidak berdiam sejenak ataupun bimbang ketika aku menyampaikan dakwah kepadanya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam perkataannya, Abu Bakar tidak membenarkan dan tidak mengingkari adalah suatu yang janggal. Karena Ibnu Ishaq sendiri dan juga yang lainnya telah menyebutkan riwayat bahwa Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diutus, Abu Bakar sangat mengerti sifat jujur beliau, sifat amanah beliau, watak beliau yang sangat baik, dan kemuliaan akhlak Rasulullah yang tidak akan memungkinkan dia untuk berbicara bohong tentang makhluk. Maka bagaimana mungkin beliau berkata dusta tentang Sang Pencipta? Oleh karena itu, begitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengutus beliau sebagai nabi, ia langsung membenarkannya tanpa perlu memikirkannya terlebih dahulu. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu sebuah hadis mengenai perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayatnya disebutkan, lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengutusku kepada kalian. Maka kalian mengatakan kamu dusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, iya benar. Ia pun membantuku dengan diri dan hartanya. Maka maukah kalian berhenti mengganggu sahabatku demi aku? Beliau bersabda sebanyak 2 kali. Maka setelah kejadian ini, tidak ada lagi orang yang menyakiti Abu Bakar. Hadis ini merupakan bukti yang jelas bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 3 halaman 26 dan 27. Ya rekan-rekan sekalian, itulah kenapa Abu Bakar terus diberi gelar As-Siddiq, membenarkan, karena beberapa literatur ya, mungkin rekan-rekan sekalian juga sering mendengar ya, dari ceramah, dari pengajian-pengajian bahwa gelar Siddiq itu karena Abu Bakar itu membenarkan. Ketika dia menerima Islam dari Nabi, dia tidak mengelak sekalipun, tanpa berpikir panjang langsung yakin membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan menerima Islam tanpa bantahan sedikit pun. Maka disebut As-Siddiq. Nah, rekan-rekan sekalian. Dakwah Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisam. Maka Allah menjadikan doa Rasulnya itu untuk Umar bin Khattab. Kemudian bangunan Islam ditegakkan dan berhala dihancurkan dengan sebabnya. Haisami jilid 9 halaman 61 berkata, para perawinya adalah perawi kitab sahih selain Mujalid bin Sa'id. Ada yang menyatakannya sikot. Rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kita sebagai umat akhir zaman ya, kalau bagi saya sendiri tidak mempersalahkan masalah sahih, masalah sikot, hasan, doib. Itu yang menjadikan perbedaan karena salah satu perawi dari hadis atau kitab-kitab yang
tertulis itu karena ada kelemahan-kelemahan baik dari segi ilmu, keilmuan maupun dari segi ingatan. Bukan berarti mereka ini buruk akhlaknya, ini sekalian. Jadi kita tidak perlu terlalu membedakan ya kalau bagi saya. Kalau sekedar untuk literatur, untuk referensi, untuk pengetahuan kita, untuk nambah wawasan, kecuali untuk perkara-perkara hukum. Itu sangat berbeda, rekan-rekan sekalian. Kalau perkara-perkara hukum, itu harus yang betul-betul kuat, sahih dari segi riwayatnya, rekan-rekan sekalian. Karena akan jadi pedoman ya dalam pengamalan hidup kita sehari-hari. Baik di masyarakat, di pemerintahan, maupun diri pribadi kita masing-masing. Menurut riwayat Tabrani dan dari hadis riwayat Tsauban, lalu Prai melanjutkan hadisnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya pada bab menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam kisah tentang bagaimana Sa'ad bin Zaid dan istrinya Fatimah, saudara perempuan Umar, menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam riwayatnya disebutkan Rasulullah SAW memegang kedua lengan atas Umar serta mengguncangkannya. Saya berkata, apa yang kamu inginkan dan apa yang membuat kamu datang ke sini? Lalu Umar berkata kepadanya, sampaikan kepadaku apa yang kamu dakwahkan. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka Umar pun masuk Islam di tempat itu juga. Ia berkata, keluarlah engkau untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Aduh, rekan-rekan sekalian, ini sudah kedengaran azan di masjid ya, menandakan sudah masuk waktu Isya. Jadi Umar ini ada proses sedikit dalam masuk Islam, tidak seperti Abu Bakar, dia terjadi pertentangan dengan adiknya yang namanya Fatimah, adiknya kandung Fatimah, satu nama dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sempat marah dengan Fatimah adiknya ini ke apa yang dibaca itu. Tapi setelah Nabi dakwah kepada dia, dia menerima Islam sendiri. Berarti masih berproses, beda dengan Abu Bakar. Ya. Namun setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dakwah ini yang tadinya sembunyi-sembunyi sudah bisa terang-terangan dilakukan oleh para sahabat. Tanpa takut-takut lagi sudah berani. Karena ada jaminan dari Umar bin Khattab. Dan orang-orang pun segan dengan Umar bin Khattab ini. Itu rekan-rekan sekalian. Berhubung ini sudah menjelang Isya ya di sini. Sudah ada azan di masjid, kita menunaikan sholat ini. Sebaik-baik sholat itu pada awal waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Semoga berkah, manfaat untuk kita semua, optimis. Saya secara pribadi selalu mendoakan kita semua, rekan-rekan yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari, keluarga kita, masyarakat kita, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita di samping dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki, kemudahan, dan dibebaskan dari semua kesusahan di dunia, baik berupa kesusahan hidup, hutang piutang, dan penyakit segala macamnya, sampai kepada akhirat kelak, diampuni dosa-dosa kita, dirahmati dan dimuliakan Allah, ditinggikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.